Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pelajaran tarikhnya, Ustazah akan menjelaskan tentang nuzulul Quran. Nah, sebelumnya kalian udah ada yang pernah mendengar belum tentang apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali pada tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril dengan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, beliau sedang berada di Gua Hira. Saat itu, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menyampaikan wahyu tersebut. Nabi Muhammad pada saat itu hanya seorang diri dan langsung ketakutan. Tubuhnya bahkan sampai menggigil. Ketika Nabi Muhammad pulang dan menceritakan pengalamannya kepada istrinya yang bernama Khadijah, nah sejak itulah Nabi Muhammad mendapat gelar kerasulannya. Rasul adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Nah, sejarah nuzulul Quran apa sih? Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan secara beruntutan sesuai dengan peristiwa yang melatarinya. Lamanya waktu Al-Quran diturunkan yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu menjadi lamanya waktu diturunkan Al-Quran. Al-Quran selesai diturunkan menjelang kewafatan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Dan ayat yang terakhir turun yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Pada suatu malam yang tenang, angin mengalir lembut dan langit bermandikan cahaya. Nabi Muhammad masih berada di dalam Gua Hira. Ia sudah beberapa hari tinggal di dalam Gua Hira tersebut untuk berkholwah. Ketika Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira, tiba-tiba malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Nabi Muhammad dan mengatakan, "Selamat, wahai Nabi Muhammad, engkau menjadi Rasul, yaitu utusan Allah kepada umat Islam." Nah, Jibril kemudian memeluk Nabi Muhammad dengan erat sambil berkata, "Bacalah wahai Nabi." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Bacalah." Dan kemudian Nabi Muhammad menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mengulanginya lagi, "Bacalah." Dan Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian Jibril menarik dan mendekap sampai menyulitkan Nabi Muhammad untuk bernapas. Setelah dilepaskan, malaikat Jibril tetap berkata, "Bacalah." Dan jawaban Nabi Muhammad pun tetap sama, "Aku tidak bisa membaca." Pada keempat kalinya, Nabi Muhammad pun mengucapkan kalimat suci, yaitu firman Allah yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad mengikuti Jibril dengan membaca surat Al-Alaq tersebut, kemudian malaikat Jibril hilang entah kemana. Nabi Muhammad masih merasa ketakutan, tubuhnya menggigil, keringatnya mengalir dengan deras. Kemudian Nabi Muhammad pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Dan begitu sampai di rumah, Nabi Muhammad langsung masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Nah, kemudian istrinya datang dan Nabi Muhammad pun berkata, selimuti aku sekarang." Kemudian istrinya pun Siti Khadijah menyelimuti seluruh tubuh Nabi Muhammad rapat-rapat.
Setelah rasa takut Nabi Muhammad hilang, kemudian Nabi Muhammad pun menceritakan semua yang dialami selama di Gua Hiro tersebut kepada istrinya dan mengatakan, aku takut diriku, aku khawatir sekali tadi. Kemudian Khadijah berkata dengan lembut untuk menenangkan hati Nabi Muhammad ya. Dan Siti Khadijah pun berkata, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, Allah itu tidak akan pernah merendahkanmu. Engkaulah orang yang akan mempersatukan dan mempersaudarakan umat manusia, memikul beban penderitaan orang lain, bekerja untuk mereka yang fakir, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang menderita demi kebenaran. Kemudian Siti Khadijah pun menghubungi putra pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Ia adalah pengikut sekaligus seorang pendeta Nasrani dan penafsir kitab Taurat dan Injil. Ia juga memahami bahasa Ibrani dengan fasih. Kemudian sepupunya Khadijah tersebut berkata, siapa sepupunya Khadijah? Yang bernama yang tadi Waraqah bin Naufal. Tolong dengarkan apa yang disampaikan sepupumu. Lalu Nabi Muhammad mulai menceritakan apa yang dilihat dan dialami bersama malaikat Jibril di dalam Gua Hiro. Waraqah sangat mengerti dan memahami bahwa itu adalah tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad yang telah dipahami dengan baik dari sejarah para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian ia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah namus yang pernah turun kepada Nabi Musa juga. Kau akan menjadi utusan Allah, kau akan didustakan, kau akan disakiti, diusir dan dibunuh. Itu kata Waraqah bin Naufal. Kalau saja aku masih muda dan kuat, aku akan pasti membelamu manakala kaummu mengusirmu. Rasulullah pun kemudian bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Iya, kata Waraqah bin Naufal. Tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung beban berat seperti yang akan kamu tanggung, kata Waraqah bin Naufal. Nabi Muhammad hatinya mulai gundah. Ia tidak dapat membayangkan peristiwa yang akan terjadi terhadap dirinya kelak. Jadi kesimpulannya adalah bahwa nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran secara beruntutan sesuai dengan peristiwa yang melatarinya. Nah, Al-Quran tadi diturunkan berapa lama? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Untuk waktunya kapan terjadinya nuzul Quran yaitu sejak peristiwa Nabi Muhammad yang bertemu dengan malaikat Jibril di dalam gua tersebut ya. Mungkin cukup ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.